Hai semuanya, balik lagi bersama Buruan Dosen. Ekonomi merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Lalu, bagaimana dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Lalu siapa saja tokoh pemikir ekonomi Islam? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe dan like dulu ya gengs. Mari kita saling berbagi informasi dan pengetahuan. Yang pertama adalah Zaid bin Ali. Zaid bin Ali merupakan pemikir ekonomi Islam yang hidup 80-120 Hijriah. Pemikiran ekonomi Zaid bin Ali terkait dengan masalah kredit nih gengs. Menurutnya, penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi dan dibenarkan oleh prinsip saling ridho antara kedua belah pihak. Nah, harga yang lebih tinggi yang ditentukan oleh penjual tersebut merupakan kompensasi kepada penjual karena memberikan kemudahan kepada pembeli dalam melaksanakan pembayaran nih gengs. Tokoh pemikir ekonomi Islam yang kedua adalah Abu Hanifah. Dilahirkan di Kufah pada 699 Masehi, masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan nih gengs. Salah satu dari beberapa konsep ekonominya adalah transaksi salam nih gengs. Transaksi salam yaitu di mana transaksi antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan kemudian setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak yang disepakati. Beberapa karya tulis Abu Hanifah antara lain Al-Ma'arif fil Al-Fiqh, Al-Musnad, dan Al-Fiqh Al-Akbar. Tokoh pemikir ekonomi yang ketiga yaitu Abu Yusuf nih gengs. Memiliki nama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Habib bin Hunais bin Sa'ad bin Al-Ansari bin Al-Jabi Al-Kufi Al-Baghdadi. Nah, beliau nih gengs yang secara khusus membahas masalah ekonomi dalam sebuah kitab. Kitabnya berjudul Al-Kharaj atau tentang perpajakan nih gengs. Beliau menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar pajak dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga membahas teknik dan sistem pemungutan pajak, serta perlunya sentralisasi dalam pengambilan keputusan dalam administrasi perpajakan. Pemikir ekonomi yang keempat yaitu Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Sabani. Beliau menulis beberapa kitab, diantaranya Kitab Al-Iktisab fil Rizq Al-Mustahab dan Kitab Al-Asal. Pandangan al-Sabani cenderung memperhatikan perilaku ekonomi seorang muslim sebagai individu. Beliau juga membagi pekerjaan ke dalam 4 hal, yaitu ijarah atau sewa menyewa, tijarah atau perdagangan, dan ziarah pertanian, serta sinaah atau industri. Tokoh pemikir ekonomi Islam yang kelima adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Beliau menulis buku yang bernama Kitab Al-Amwal. Kitab ini membahas tentang keuangan publik atau kebijakan fiskal secara komprehensif. Di dalamnya dibahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, khums, kharaj, fai, dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya. Yang keenam, tokoh pemikir ekonomi Islam adalah Harith bin Asad al-Muhasibi. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Makasib, yang membahas cara-cara memperoleh pendapatan sebagai mata pencaharian. Contohnya melalui perdagangan, industri, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Yang ketujuh, tokoh pemikir ekonomi Islam adalah Ibnu Miskawai. Pandangannya yang terkenal adalah mengenai pertukaran dan peranan uang. Ia mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja sama dan saling membantu dengan sesamanya. Oleh karena itu, mereka akan saling mengambil dan memberi. Konsekuensinya, mereka akan menuntut kompensasi yang pantas. Adapun kitab dari Ibnu Miskawai adalah Tahlidib al-Akhlaq. Yang kedelapan adalah Al-Mawardi. Dalam kitab Ad-Dunya wa Ad-Din, beliau memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim, serta 4 jenis mata pencarian utama, yakni pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Sedangkan dalam kitab Al-Hawi, di salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab.